Selamat datang di Bisa Pengadaan, merupakan platform media promosi untuk pelaku usaha di seluruh Indonesia dan media pencarian berbagai alternatif penyedia bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Berikut adalah tutorial menggunakan aplikasi ini. Untuk mengakses aplikasi ini, Anda dapat mengetik bisapengadaan.lkpp.go.id pada browser Anda. Pada tampilan awal beranda, Anda dapat langsung melakukan klik daftar di bagian pojok kanan atas. Kemudian, Anda akan langsung masuk pada pengisian biodata pembuatan akun. Pada tahap ini, Anda diwajibkan untuk mengisi seluruh field isian form yang ada, seperti nama lengkap, nama pemilik usaha, jenis kelamin, nomor NPWP pemilik usaha, beserta unggahan file NPWP tersebut. Untuk mengunggah NPWP, bisa Anda lakukan dengan klik pilih file, kemudian cari file NPWP pemilik dengan format JPG, lalu klik open atau upload file. Pastikan file NPWP tidak lebih dari 250 KB. Kemudian, pada saat memasukkan NPWP ataupun NIK, Anda juga bisa gunakan fitur cek sikap. Apabila NPWP atau NIK pemilik usaha sudah terdaftar di sikap, maka seluruh data lainnya seperti pendidikan terakhir, provinsi dan kabupaten kota, nomor telepon akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang ada di sikap. Karena field ini sudah terintegrasi dengan data sikap. Jika usaha Anda belum terdaftar di sikap, maka Anda harus mengisi field-field tersebut. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan pengisian data lainnya seperti email, password, dan juga ketik ulang password yang sama untuk membuat akun Bisa Pengadaan. Selanjutnya, Anda harus mengisi kode unik sesuai dengan yang tertera pada CAPTCHA. Apabila tulisan masih belum dapat terbaca, Anda dapat memilih tombol refresh untuk mengganti tulisan kode unik sampai mendapat kode yang lebih jelas. Jika masih belum terlihat dengan jelas, Anda bisa klik tombol audio sehingga Anda dapat mendengar dengan jelas kode yang disebutkan. Terakhir, sebelum menyelesaikan pendaftaran, pastikan Anda sudah membaca poin 1 dan 2 serta syarat ketentuan dengan cara menekan tulisan syarat dan ketentuan yang berwarna merah. Lalu, klik kotak kosong untuk memunculkan centang. Kemudian, Anda tinggal klik daftar, pendaftaran selesai. Setelah selesai melakukan pendaftaran, Anda akan menerima email dari Bisa Pengadaan LKPP yang berisikan tautan verifikasi akun Anda. Klik tautan tersebut hingga muncul notifikasi akun terverifikasi. Setelah akun Anda berhasil terverifikasi, silahkan lakukan login dengan melakukan klik masuk, kemudian masukkan email serta password yang sudah didaftarkan. Apabila Anda lupa password yang Anda buat, jangan khawatir karena Anda dapat langsung klik lupa password untuk memulihkan password Anda. Langkah pertama, Anda harus menekan tombol lupa password. Selanjutnya, masukkan email Anda untuk menerima tautan pemulihan password pada email yang sudah Anda daftarkan. Lalu, sama seperti saat mendaftar, jangan lupa masukkan kode unik sesuai dengan yang sudah tertera pada bagian CAPTCHA, lalu klik masuk. Untuk melengkapi profil, Anda bisa mengubah biodata Anda dengan melakukan klik pada bagian ubah di pojok kanan atas bagian biodata diri. Anda bisa memilih foto profil sesuai dengan keinginan Anda dengan klik pada bagian ubah, lalu pilih file foto yang Anda inginkan. Setelah semuanya selesai, silahkan klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda diminta untuk mendaftarkan usaha Anda dengan melakukan klik pada bagian daftarkan usaha baru. Kemudian akan muncul dua pilihan bentuk usaha, yakni perseorangan dan badan usaha. Pilih sesuai dengan bentuk usaha yang Anda miliki. Apabila bentuk usaha Anda adalah perseorangan, maka Anda akan masuk pada bagian pengisian form perseorangan. Pada bagian ini, Anda diharapkan mengisi profil perusahaan. Langkah pertama, Anda dapat mengisikan NPWP pribadi dan NIB, lalu unggah file NPWP. Sama seperti pada bagian pendaftaran akun, NPWP dan NIB akan terisi secara otomatis jika data Anda sudah terdaftar pada sikap. Jika belum, maka Anda harus mengisi field-field tersebut secara lengkap.
Data selanjutnya ialah pengisian nomor WhatsApp dan email perusahaan. Untuk data aktivitas usaha, kriteria usaha, dan jenis pengadaan bisa dipilih sesuai dengan usaha Anda. Aktivitas usaha diisi berdasarkan pilihan sektor usaha Anda. Sedangkan untuk memilih kriteria usaha, Anda dapat mengklik bagian tanda tanya untuk menentukan usaha Anda. Sedangkan untuk jenis pengadaan, Anda dapat memilih barang, jika usaha Anda menyediakan barang atau produk siapakah yang dapat dibeli pemerintah, pekerjaan konstruksi, jika Anda menyediakan jasa atau pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jika usaha Anda menyediakan jasa konsultasi sesuai bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah, atau jasa lainnya, jika usaha Anda menyediakan jasa di luar jasa konsultasi, misalnya manajemen building, event organizer, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda juga diminta untuk melengkapi informasi perusahaan yang dapat diisi dengan deskripsi usaha Anda, jumlah kantor cabang, tanggal mulai usaha, sampai dengan penghasilan per bulan ataupun omset. Langkah terakhir yang Anda lakukan ialah mengunggah seluruh elemen perusahaan seperti company profile atau CV dengan maksimal ukuran 2 MB, logo usaha, dan juga file produk-produk usaha Anda. Upload file dapat dilakukan dengan klik pada bagian pilih file, kemudian pilih upload. Dan pastikan seluruh ukuran file tidak melebihi dari 500 KB. Selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA yang telah disediakan. Lalu, pastikan Anda sudah membaca dan memahami poin 1 dan 2 di bagian syarat dan ketentuan, serta klik kotak kosong untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah dibaca. Kemudian klik daftarkan perusahaan. Maka, perusahaan yang telah Anda daftarkan otomatis dapat dilihat pada bagian profil. Kemudian jika bentuk usaha Anda adalah badan usaha, maka Anda memilih form untuk jenis badan usaha. Secara keseluruhan, data yang harus diisi tidak berbeda jauh dengan jenis usaha perseorangan. Jika pada jenis usaha perseorangan diminta memasukkan NPWP pribadi, maka pada jenis usaha badan usaha yang diminta ialah NPWP perusahaan. Anda juga diminta untuk mengisi jumlah karyawan yang dimiliki, silahkan diisi sesuai dengan jumlah karyawan ataupun pegawai yang ada. Untuk field lainnya, diisi sama seperti langkah-langkah pengisian pada bentuk usaha perseorangan. Untuk membangun e-profiling usaha Anda dapat melengkapi dengan sertifikasi yang dimiliki oleh usaha Anda, baik berupa jasa, terkait kompetensi dan pengalaman, maupun barang atau produk terkait seperti halal, SNI, ISO, BPOM, dan lain-lain pada usaha perseorangan atau badan usaha. Caranya, klik pada bagian upload sertifikat, kemudian klik tombol upload sertifikat yang berwarna hijau. Lalu, Anda akan diarahkan untuk mengisi form sertifikat usaha Anda. Anda diminta untuk mengisi jenis sertifikat, lembaga penerbit, serta tanggal berlaku sertifikat. Namun, apabila sertifikat berlaku selamanya, Anda dapat melakukan klik pada bagian kotak kosong yang bertuliskan berlaku selamanya. Kemudian, Anda diminta untuk memilih jenis usaha yang memiliki sertifikat ini, karena Anda dimungkinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu badan usaha. Terakhir, unggah file sertifikat dengan melakukan klik pada tombol browse, kemudian cari file sertifikat Anda dan klik tambahkan file. Pastikan file sertifikat Anda tidak lebih dari 500 KB.
Terakhir, klik pada tombol upload. Salah satu fitur yang terdapat pada Bisa Pengadaan adalah fitur cari pelaku usaha. Pada fitur ini, menampilkan seluruh usaha yang telah terdaftar pada Bisa Pengadaan. Pada bagian atas, terdapat fitur keyword pencarian untuk langsung mencari perusahaan apa yang sedang Anda cari. Terdapat fitur lainnya yakni filter, agar Anda dapat menemukan usaha yang sesuai dengan kriteria yang Anda cari. Anda dapat memfilter sesuai dengan provinsi, bentuk usaha, aktivitas usaha, tahun pengalaman, jumlah sertifikat, jenis pengadaan, kriteria usaha, serta pengalaman PBJP. Setelah Anda memilih kategori filter yang dibutuhkan, lalu klik filter, maka aplikasi akan menampilkan hasil pencarian Anda. Anda dapat melihat profil lengkap usaha dengan melakukan klik pada bagian selengkapnya. Bagian ini menyajikan beberapa informasi berupa video mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Beberapa kategori yang dapat Anda lihat ialah SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik, e-katalog, pengadaan langsung, videografis LKPP, bela pengadaan, PBJP untuk UMK, serta success story. Semua kategori tersebut berisikan video informasi yang Anda butuhkan. Fitur ini dapat diakses pada halaman depan Bisa Pengadaan. Anda dapat melihat peluang pasar berdasarkan tahun dan bulan proses pemilihan penyedia yang dibagi menjadi 3 kategori informasi, yaitu tab pertama untuk pelaku usaha kecil pada metode pengadaan langsung, tab kedua untuk pelaku usaha kecil pada metode tender, dan tab ketiga untuk pelaku usaha Fitur ini dapat kecil diakses pada dengan metode tender. pada Informasi lintas pasar PBJP ini didapatkan dari aplikasi Sirup yang telah terintegrasi dengan Bisa Pengadaan. Pelaku usaha yang telah mendaftar di Bisa Pengadaan. Untuk melihat detail daftar usaha di setiap kota kabupaten, Anda bisa memilih kota kabupaten pada tabel peta persebaran. Peta dan tabel ini sudah terkoneksi, di mana jika kita mengklik salah satu provinsi pada peta, maka tabel detail akan merespon dengan menampilkan daftar usaha pada provinsi tersebut. Fitur ini berisikan informasi, jadwal, dan link pendaftaran kegiatan yang melibatkan pelaku usaha yang diadakan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP. Misalnya, pengembangan kapasitas pelaku usaha, seminar peluang usaha, dan lain-lain. Fitur ini berisikan informasi mengenai peluang pengadaan dalam negeri dan peluang pengadaan internasional yang bermanfaat bagi pelaku usaha. Jika Anda masih memiliki beberapa pertanyaan lainnya mengenai Bisa Pengadaan, Anda dapat mengakses bagian FAQ. Setelah Anda klik, akan muncul bagian FAQ yang berisikan pertanyaan umum yang sering ditanyakan, beserta jawaban yang telah tersedia. Di bagian bawah, juga terdapat petunjuk mengenai cara menggunakan Bisa Pengadaan. Fitur ini dapat Anda akses dengan mengklik ikon chat pada pojok kanan di bawah halaman Bisa Pengadaan. Lalu, Anda dapat berkomunikasi langsung dengan admin Bisa Pengadaan untuk menggali informasi lanjutan mengenai aplikasi ini. Itu dia tadi video tutorial penggunaan aplikasi Bisa Pengadaan. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau begitu, selamat mencoba!